Pada acara kali ini akan ada beberapa sesi, di mana ada sesi pengukuhan dan pelantikan pengurus Ormas Jawa Barat generasi ke-8. Yang kedua, ada Kinasbis dari Ibu Atalia, yang mana ini bisa menjadi motivasi untuk seluruh pemuda di Indonesia. Dan yang ketiga akan ada Gathering Ketua OSIS, terdapat 3 chapter, di mana kami menghadirkan pembicara-pembicara hebat secara offline ataupun online yang bisa menginspirasi bagi banyak pelajar agar terus berkembang untuk memanfaatkan potensinya masing-masing. Mungkin sekian dari saya mohon maaf atas kekurangan dari kami. Semoga kedepannya kita terus bersemangat untuk menebarkan kebermanfaatan, kebaikan bagi banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemimpin muda Jawa Barat. Ya, jadi kalian jangan berpikir bahwa kalian sudah paling keren gitu. Kalian harus berpikir juga bahwa ada sekolah-sekolah lain yang perlu disentuh sehingga kalian bisa memberikan semangat kepada teman-teman kalian itu untuk melakukan hal-hal kebaikan gitu ya, terkait dengan anti narkoba kah gitu kan. Jadi kita punya program genre. Nah, program genre itu bagaimana? Ini program yang didorong kepada generasi muda supaya menjauhi 3 hal ya, jauhi seks bebas, jauhi narkoba gitu ya, dan juga jauhi pernikahan dini. Nah ini bukan pernikahan dengan dini, tapi pernikahan dini gitu, pernikahan muda garingnya. Ya. Jadi ini ada program pemerintah namanya 2125, ini seperti saya sampaikan ya, karena ada kepala DP3 AKB di depan saya begitu ya. Jadi terkait dengan pernikahan itu kalian saling ingetin sama teman-teman, jangan muda teuing gitu. Karena kalau muda itu bagi perempuan pinggulnya kurang maksimal gitu. Jadi bisa resiko tinggi pada saat melahirkan gitu kan. Termasuk juga laki-laki mungkin secara finansial belum mantap begitu ya. Jadi jangan sampai yang penting nikah aja dulu terus nanti nebeng gitu sama orang tua, gak musim kali ini ya. Oleh karenanya memang penting sekali kalian tuh saling mengingatkan. Hadirnya PIK remaja juga menjadi sangat penting. Kenapa? Karena ternyata konselor teman sebaya itu menjadi satu fokus yang saat ini menjadi solusi begitu ya. Jadi karena kalian kan mungkin kalau bicara dengan para bunda, guru, apalagi guru BP ya, boro-boro mau curhat, cia no ayah gitu kan misalkan. Nah sehingga penting sekali kalian untuk dekat dengan teman-teman kalian bisa mencurahkan perasaan dan lain sebagainya kepada, tapi jangan jadi cinlok ya nanti. Nah tapi pada intinya kalian harus mempercayai seseorang yang bisa diajak bicara gitu, karena begini, ternyata kasus-kasus merasa sendirian, bunuh diri dan lain sebagainya itu adalah karena dia tidak tahu lagi harus bicara kepada siapa. Jadi mudah-mudahan kalian, teman-teman OSIS itu menjadi garda terdepan lah dalam menjaga sahabat-sahabat kalian sendiri, gitu ya, teman-teman kalian sendiri. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Jadi anak bangsa, hey, ini kata B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia, kalianlah yang dapat diandalkan untuk membangun Indonesia. Tidak mungkin kita mengharapkan anak bangsa lain. Itu saya tambahin sedikit ya, tapi pada intinya semangat semuanya untuk mengejar cita-cita. Karena saya adalah ketua Kuarda, saya katakan salam pramuka untuk kalian semua. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan kepada MC atau moderator, silakan. Halo, apakah sudah ada MC moderator? Kalau nggak ada, saya kasih pantun aja deh. Pantunnya buat kalian semua ya. Siap ya? Ketemu mantan di tempat wisata. Cakep. Masih cantik, mirip Luna Maya. Cakep. Hai pemuda, jangan cuma pandai soal cinta. Cakep. Tapi pemimpin muda penuh karya. Sendiri ya, saya cakep sendiri, saya tepuk tangan sendiri, luar biasa memang. Hai panitia mana? Bisa nanti saya kasih pantun lagi kan, kasihan kalian. Mari kita kembalikan kepada MC, silakan. Atau ada yang mau ngobrol sama saya, silakan, ada yang mau dibuka. Ada yang mau bertanya boleh, sambil kita menunggu MC dan moderator. Atau ketua panitia, silakan.
Hari ini saya rasa luar biasa ya, para pembicara banyak sekali. Ada Kak Raka, ini adalah founder and the brain of Menjadi Manusia. Baik, acara akan kami mulai kembali kepada adik-adik peserta gathering Ketua OSIS. Harap nyalakan kameranya kembali karena kita akan masuk sesi webinar. Webinar yang pertama ini mengangkat tema Be a Great Entrepreneur dan akan dimoderatori oleh Teh Nunung Nurhayati Swanda. Kepada Teh Nunung, kami silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Oke, saya Nunung Nurhayati, saya alumni Forum OSIS Jawa Barat generasi pertama. Dan saat ini saya sedang menempuh studi S2 saya di Master of Business Administration ITB. Dan alhamdulillah dapat kesempatan pada siang hari ini untuk menjadi moderator di acaranya Forum OSIS Jawa Barat dengan para pemateri yang luar biasa pastinya. Di sini sepertinya sudah terlihat nih salah satu materi yang luar biasa. Ada Kak Aldila Septiadi SEMSC selaku L'Oreal Asia Pacific Digital Service and Platform Director. Halo Kak Aldila, selamat siang. Aduh, kayak udah dari tadi nih ya kayak udah stay di sini, udah semangat banget buat ngasih pematerian untuk adik-adik seluruh Indonesia karena ini nasional loh Kak gitu. Jadi adik-adik di sini bakalan dapat materi yang luar biasa dari Kak Aldila ini. Oke, sepertinya langsung saja ya saya serahkan kepada Kak Aldila untuk menyampaikan materinya. Seni dalam memimpin itu bahwa tidak pernah ada gaya kepemimpinan yang terbaik. Yang ada adalah gaya kepemimpinan yang paling sesuai. Hal ini tentu akan membantu teman-teman di kemudian hari untuk sekali lagi mengingatkan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin yang paling utama adalah menjadi diri sendiri. Adalah menjadi diri sendiri yang kemudian akhirnya mau mengeksplor dirinya untuk berkembang gitu. Dengan fungsi yang tadi sudah kita sama-sama ketahui, dengan bagaimana hal-hal yang dilakukan oleh pemimpin itu sendiri. Baik untuk memimpin diri sendiri maupun memimpin orang lain. Gitu. Jadi itulah yang harus kita tanamkan terlebih dahulu supaya apa? Supaya di kemudian hari teman-teman sekali lagi menjadi pemimpin yang memang benar-benar punya karakternya sendiri. Menjadi pemimpin yang tidak harus mengikuti standar orang lain, namun mengikuti gaya yang memang paling sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu. Dan kepemimpinan pada akhirnya, boleh di next teman-teman, ini juga sebuah hal yang harus kita sama-sama dapatkan dan ketahui gitu. Bahwa sekuat apapun pundak seorang pemimpin, ia tidak berjuang sendirian. Kalau boleh sedikit cerita teman-teman. Nama saya Manik Margana Mahendra. Banyak atau beberapa orang mungkin mengenal saya adalah sebagai seorang tokoh aktivis mahasiswa yang memimpin ribuan massa aksi turun ke jalan. Yang katanya itu dia punya pundak yang kuat, dia bisa speak up A, B, C, D, F, G segala macam dan semuanya ditokohkan kepada seorang diri gitu, pada Manik. Atau dia merepresentasikan satu universitas atau bahkan satu Indonesia, tapi nyatanya tidak, teman-teman semua. Sekali lagi, sekuat apapun pundak seorang pemimpin, ia tidak berjuang sendirian. Dan ini yang ingin saya sampaikan untuk kita merubah bentuk transformasi kepemimpinan kita di era saat ini. Boleh di next? Nyatanya, separuh dari saya bukanlah atau yang menguatkan pundak saya pada akhirnya adalah teman-teman saya yang berada di foto ini. Ada ratusan orang di balik Manik Margana Mahendra yang membuat Manik ini sendiri dikenal. Bahwa memimpin itu tidak berarti kita berjalan sendirian. Justru memimpin yang baik gitu, adalah mereka yang kemudian ditemani perjalanannya oleh banyak pejuang-pejuang lainnya. Terima kasih Kak Manik. Mungkin buat jadi pemimpin tuh, pemimpin hebat tuh pasti banyak banget ya masalahnya, terus banyak banget yang akan dihadapi, bukan hanya komentar-komentar yang negatif aja gitu, tapi banyak banget ke depannya masalah-masalah yang perlu dihadapi. Makanya ketika kita mendapatkan masalah, mungkin kita akan menjadi pemimpin yang hebat gitu ya Kak Manik ya.
Ini ada pertanyaan dari Ratna dari Bandung. Kan tadi Kak Manik menyinggung mengenai kita harus bisa menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Kata Ratna, dia tanya nih Kang, bagaimana kita bisa konsisten terhadap mimpi kita? Karena kan sebelum kita bisa konsisten sama mimpi kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Dan ketika kita udah memimpin diri kita sendiri, gimana sih cara kita bisa konsisten mengejar mimpi kita dan kita punya mimpi yang besar itu, dan bagaimana cara biar bisa konsisten? Oke, memimpin diri sendiri untuk konsisten terhadap mimpi gitu ya. Satu hal yang pasti teman-teman, ada konsep yang berbeda juga kalau kita melihat sudut pandangnya adalah mimpi. Pertama, teman-teman harus punya kepastian dulu yang jelas gitu. Mimpi ini juga bukan suatu hal yang katakanlah gini, sederhananya seperti ini. Sering kali orang terjebak ketika mereka ingin menjadi, saya punya mimpi atau saya punya cita-cita supaya saya pengen jadi menteri misalnya kayak gitu. Cita-citanya dia tujukan menjadi sosok atau menjadi apa. Padahal nyatanya cita-cita yang lebih besar itu adalah ketika kita bukan lagi berpikir ingin menjadi apa, tapi kita berpikir ingin berbuat apa. Nah, ketika kita sudah mulai punya mimpinya yang lebih besar lagi tadi ya, atau kita sudah menetapkan bahwa kita ingin berbuat apa, itu jauh lebih baik atau jauh lebih mudah untuk akhirnya kita punya konsistensi untuk mencapai hal tersebut. Kenapa demikian? Karena ini mungkin saya cerita sedikit. Dulu saya punya cita-citanya, waktu itu saya pengen jadi presiden. Sampai waktu saya kelas 3 SD saya punya cita-cita pengen jadi presiden. Dan yang salah waktu itu yang step yang saya buat adalah saya punya cita-citanya juga yang short termnya saya pengen masuk militer. Karena waktu itu banyaknya presiden dari militer, katakanlah seperti itu gitu. Tapi saya gagal. Saya gagal masuk Akmil. Terus dari situlah kemudian saya mendapatkan sebuah pencerahan. Saya yang dulu kelas 3 SD bilang saya pengen jadi presiden gitu. Bahkan diketawain sama keluarga sendiri karena ya gila nih anak kelas 3 SD ngomong pengen jadi presiden dari kampung, pengen jadi presiden, sejak kapan ada presiden kayak gini gitu. Ya, selalu dipertanyakan lah sama orang tua bahkan sama keluarga sendiri. Tapi kemudian gitu karena saya konsisten untuk akhirnya memulai diri saya, melatih diri saya untuk tadi ya konsistennya untuk dalam perjuangannya ini, saya mulai melakukan kerja-kerja di kegiatan-kegiatan organisasi dari SMP, SMA sampai dengan kuliah gitu. Waktu itu waktu SMA saya gagal masuk Akmil. Tiba-tiba waktu saya gagal itu saya udah nangis banget karena saya mikir aduh kayaknya cita-cita gue udah selesai, gue udah nggak punya hidup lagi, gue nggak bisa jadi presiden karena gue gagal Akmil. Tok gitu. Tapi tiba-tiba kakak saya datang terus tepuk pundak saya gitu. Dia bilang, "Tenang aja Arga." Nama saya Arga di rumah kalau dipanggil gitu. Tenang aja Arga gitu. Presiden gak harus dari militer gitu. Dan dia bilang lagi, kamu masih bisa melakukan hal yang baik buat Indonesia bahkan gak harus jadi presiden. Akhirnya mata saya terbuka bahwa oh benar. Mungkin selama ini cita-cita saya atau mimpi saya yang saya bangun adalah sebuah kesalahan saya dalam berpikir bahwa saya ingin menjadi apa. Tapi saya lupa bahwa niat utama saya untuk menjadi seorang presiden waktu masih kelas 3 SD adalah karena saya melihat dan saya menonton TV, saya melihat headline beritanya si kaya makin kaya dan si miskin makin miskin. Ternyata itu yang ingin saya selesaikan. Itu yang ingin saya lakukan gitu. Jadi buatlah cita-cita atau mimpi kita punya tujuan yang lebih besar lagi daripada saya ingin menjadi apa, tapi saya ingin berbuat apa gitu. Dan hal itu akan membantu kita untuk punya kejelasan dalam merangkai gitu ya, step-step yang jauh lebih konsisten lagi. Katakanlah ketika nanti kita menemukan kegagalan, kita nggak langsung bilang dan kita nggak langsung ngejudge, udah selesai nih hidup gue gitu. It's just a bad day, not a bad life guys. Ketika kita gagal satu titik gitu, pahami itu sebagai sebuah momen untuk kita belajar lebih baik lagi. Dan itulah yang akan membuat kita makin konsisten. Karena kita belajar bahwa kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan, tapi kegagalan adalah salah satu jalan yang harus kita lewati supaya kita bisa terus melakukan perjalanan. Jadi kalau misalnya Abang Raka bilang menjadi manusia adalah koma, dan seperti itu juga gitu. Tidak ada titik dalam perjalanan sampai dengan kita mati. Kita akan terus berjalan meskipun terjadi kegagalan. Gitu. Dan itulah motivasi supaya teman-teman bisa tetap konsisten dalam mencapai mimpinya, untuk akhirnya melupakan terlebih dahulu masalah kegagalan-kegagalannya dan buatlah cita-cita atau mimpi yang jauh lebih besar lagi daripada sekedar ingin menjadi apa tapi ingin berbuat apa. Seperti itu.
Iya, terima kasih banyak Kak Mani. Jadi tadi tuh sebenarnya harus kuatin dulu ya pondasinya dari mimpi itu, merangkai mimpi itu kita harus kuatin dulu. Dari kita bertanya mimpi itu buat apa sih? Bukan hanya mau jadi apa, tapi kita harus tahu mimpi itu buat siapa, buat apa, dan kedepannya tuh mimpi itu akan lebih jelas dan akan memiliki mimpi-mimpi kecil, mungkin mimpi-mimpi kecil yang akan menjadi realisasinya akan menjadi mimpi besar seperti itu. Aku sangat beruntung sekali di sini menjadi moderator